Rania berdiri di depan cermin besar di kamarnya, memandang pantulan dirinya yang sederhana. Gaun pengantin putih yang ia pilih bukanlah yang mewah dari desainer ternama, melainkan yang biasa saja, dibeli dari toko kecil di pinggir kota. Rambutnya diikat rapi, tanpa perhiasan berlian yang sebenarnya bisa ia kenakan dari koleksi pribadinya. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Adi, pria yang ia temui secara kebetulan di sebuah kafe kecil 2 tahun lalu. Adi, seorang akuntan biasa dari keluarga menengah atas, tak pernah tahu siapa Rania sebenarnya. Bagi Rania, itu adalah bagian dari rencananya. Hidup sederhana untuk membuktikan bahwa cinta bisa datang tanpa embel-embel kekayaan. Rania lahir sebagai pewaris tunggal dari kerajaan bisnis keluarga Wijaya Group, sebuah konglomerat yang menguasai sektor properti, pertambangan, dan teknologi di Indonesia. Ayahnya, Bapak Wijaya, adalah salah satu orang terkaya di Asia Tenggara, dengan aset miliaran dolar yang tersebar di berbagai negara. Namun, sejak kecil, Rania muak dengan kehidupan glamor yang penuh kepalsuan. Teman-temannya mendekat karena uang, bukan karena dirinya. Ketika ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Rania mewarisi semuanya, tapi ia memilih untuk menyembunyikannya. Ia pindah ke apartemen kecil di Jakarta, bekerja sebagai desainer grafis freelance, dan hidup seperti orang biasa. Aku ingin dicintai karena aku, bukan karena hartaku, gumamnya pada dirinya sendiri saat itu. Pertemuan dengan Adi adalah seperti mimpi. Adi, dengan senyum hangat dan mata yang tulus, mendekati Rania di kafe karena melihat ia sedang kesulitan dengan laptopnya. Mereka berbincang, tertawa, dan sejak itu hubungan mereka berkembang. Adi tak pernah bertanya tentang latar belakang Rania secara mendalam. Ia hanya tahu Rania yatim piatu dan hidup mandiri. Rania sengaja menyembunyikan identitasnya, bahkan menggunakan nama samaran untuk dokumen resmi. Ia ingin membangun keluarga yang tulus, jauh dari sorotan media yang selalu mengintai keluarganya. Hari pernikahan tiba. Acara digelar di sebuah gedung serbaguna sederhana di pinggiran Jakarta, bukan di hotel bintang 5 seperti yang bisa Rania bayar dengan mudah. Tamu undangan tak lebih dari 100 orang, kebanyakan dari keluarga Adi. Keluarga Rania? Tak ada yang datang, karena ia tak ingin mengundang kerabat jauh yang tahu rahasianya. Ini pernikahan kita, Adi. Sederhana tapi penuh makna, kata Rania saat Adi mengusulkan acara yang lebih besar. Bu Sinta, ibu Adi, sudah menunjukkan tanda-tanda ketidaksukaannya sejak awal. Wanita berusia 50 tahunan itu, dengan rambut diwarnai merah marun dan selalu memakai perhiasan emas yang mencolok, menganggap Rania tak pantas untuk putranya. Bu Sinta berasal dari keluarga yang lumayan kaya, memiliki beberapa toko ritel di kota kecil, dan ia selalu memamerkan kekayaannya. Itu, Adi, kamu yakin dengan gadis ini? Dia kan cuma desainer biasa, tak punya keluarga. Bagaimana kalau nanti dia jadi beban? Bisik Bu Sinta pada Adi saat persiapan pernikahan. Adi hanya tersenyum. Rania baik dan mandiri. Itu yang penting. Acara ijab kabul berlangsung lancar. Rania duduk di samping Adi. Tangannya gemetar sedikit karena bahagia. Setelah itu, resepsi dimulai. Meja-meja ditata sederhana dengan hidangan rumahan yang dimasak oleh catering murah. Bu Sinta, yang ditunjuk sebagai koordinator acara oleh Adi, mulai mengambil alih. Rania, tolong bantu susun piring-piring ini. Kamu kan biasa kerja rumah tangga. Perintah Bu Sinta dengan nada santai tapi memerintah. Rania terkejut, tapi ia tersenyum dan menurut. Ia tak ingin membuat keributan di hari bahagianya. Seiring berjalannya resepsi, Bu Sinta semakin sering memanggil Rania. Rania, ambilkan minum untuk tante-tante ini. Mereka tamu penting dari keluarga kita. Atau, Rania, tolong bersihkan meja itu. Ada tumpahan saus. Rania, yang sebenarnya bisa menyewa puluhan pelayan, menurut saja. Ia melihat Adi sibuk menyapa tamu, dan tak ingin mengganggu. Tapi dalam hati, ia mulai merasakan ketidaknyamanan. Ini baru awal. Mungkin Bu Sinta cuma ingin membantu, pikirnya. Malam itu, setelah tamu mulai pulang, Bu Sinta mendekati Rania yang sedang membersihkan sisa-sisa makanan.
Bagus deh kamu rajin, Rania. Di keluarga kita, menantu harus bisa kerja keras. Jangan manja ya, katanya sambil tertawa, tapi matanya penuh penilaian. Rania mengangguk, tapi tangannya mengepal. Ia ingat kata-kata ayahnya dulu, kekayaan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk melindungi diri. Saat itu, Rania belum tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari serangkaian penghinaan. Setelah resepsi selesai, Rania dan Adi pulang ke rumah baru mereka, sebuah rumah kecil yang dibeli Adi dengan cicilan. Di kamar, Adi memeluk Rania. "Terima kasih ya, sayang. Hari ini sempurna." Rania tersenyum, tapi pikirannya melayang. Ia membayangkan jika identitasnya terbongkar, bagaimana Bu Sinta akan bereaksi. Tapi ia menggelengkan kepala. Belum saatnya, gumamnya. Keesokan harinya, Bu Sinta menelepon. "Rania, besok ada makan malam keluarga kecil. Kamu siapkan masakannya ya? Aku sibuk." Rania menghela napas panjang. Ini baru hari pertama sebagai menantu, dan ia sudah dijadikan pembantu. Tapi Rania memutuskan untuk bersabar. Ia ingin membangun hubungan baik, meski Bu Sinta tampaknya punya agenda lain. Seiring waktu berlalu dalam minggu pertama pernikahan, Rania mulai menyadari pola Bu Sinta. Setiap ada acara kecil, seperti kunjungan saudara Adi, Bu Sinta selalu memerintah Rania untuk mengurus semuanya. "Kamu kan tak kerja kantor, punya banyak waktu," alasannya. Rania, yang sebenarnya mengelola bisnisnya dari balik layar melalui asisten pribadi, hanya bisa mengiyakan. Ia tak ingin Adi terjepit di antara ibu dan istrinya. Suatu sore, saat Rania sedang membersihkan rumah setelah kunjungan kerabat, teleponnya berdering. Nomor asing, tapi ia tahu itu dari pengacara keluarganya. "Nona Rania, rapat dewan direksi besok. Anda harus hadir." Rania menolak pelan. "Saya sedang libur. Urus saja tanpa saya." Ia tak ingin rahasianya bocor sekarang. Malam itu, Adi pulang kerja dan melihat Rania kelelahan. "Kenapa kamu capek begini? Mama suruh apa lagi?" tanyanya prihatin. Rania menggeleng. "Nggak apa-apa, biasa saja." Tapi dalam hati, ia mulai bertanya-tanya berapa lama ia bisa bertahan seperti ini. Bab ini mengakhiri dengan Rania yang mulai merasakan tekanan, tapi masih optimis. Pernikahan sederhana ini seharusnya menjadi awal bahagia. Tapi bayang-bayang Bu Sinta sudah mulai menggelapkan langit. Rania tidur dengan pikiran penuh. Tak tahu bahwa kejamnya ibu mertua ini akan semakin parah di acara-acara keluarga besar mendatang. Setelah pernikahan, Rania dan Adi pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta yang dibeli Adi dengan tabungan dan cicilan bank. Rumah itu sederhana. 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dan dapur yang nyaris tak muat untuk 2 orang. Bagi Rania, ini adalah pilihan sadar. Ia bisa saja membeli villa mewah di kawasan elit, tapi ia ingin merasakan kehidupan normal. Namun, kehadiran Bu Sinta membuat segalanya berubah. Ibu mertua itu tinggal hanya 10 menit dari rumah mereka, dan ia sering datang tanpa pemberitahuan, membawa bantuan yang sebenarnya adalah perintah. Pagi-pagi sekali, seminggu setelah pernikahan, Bu Sinta sudah mengetuk pintu. "Rania, buka. Mama bawa bahan makanan. Kamu harus masak untuk makan malam keluarga malam ini," katanya sambil membawa tas belanjaan penuh. Rania, yang baru bangun dan masih mengenakan piyama, terkejut. "Ma, Adi belum berangkat kerja. Kami bisa belanja sendiri," balas Rania sopan. Tapi Bu Sinta sudah masuk, meletakkan tas di dapur. "Ah, kamu kan tak kerja kantor. Punya banyak waktu. Mama sibuk urus toko. Lagian, ini acara keluarga kecil. Saudara-saudara Adi datang. Kamu harus belajar jadi nyonya rumah yang baik." Rania menghela napas dalam hati. Ia sebenarnya mengelola Wijaya Group dari jarak jauh melalui email dan panggilan video dengan asistennya. Tapi Bu Sinta tak tahu itu. Bagi Bu Sinta, Rania hanyalah gadis biasa yang beruntung menikah dengan Adi. Malam itu, acara makan malam berlangsung. Ada 8 orang. Bu Sinta, ayah Adi yang pendiam,
dua saudara Adi beserta pasangan mereka. Rania memasak seharian, nasi goreng, ayam goreng, sayur asam, dan sambal. Ia sajikan semuanya dengan rapi, tapi Bu Sinta tak henti mengomentari. Rania, ayamnya agak asin ya? Lain kali kurangi garam. Kamu harus belajar resep keluarga kita. Setelah makan, tamu-tamu santai di ruang tamu, ngobrol tentang bisnis toko Bu Sinta yang katanya sedang maju. Rania? Ia sibuk membersihkan meja, mencuci piring, dan menyajikan teh. Rania, tambah gula untuk om ini. Perintah Bu Sinta. Rania, ambilkan kue untuk tante. Rania menurut. Meski kakinya sudah pegal, Adi mencoba membantu, tapi Bu Sinta melarang. Adi, biar Rania saja. Dia harus terbiasa. Kamu capek kerja seharian. Malam itu, setelah tamu pulang, Rania ambruk di sofa. Adi memijat bahunya. Maaf ya, sayang. Mama memang begitu. Nanti aku bilangin. Tapi keesokan harinya, pola itu berulang. Bu Sinta menelepon pagi-pagi. Rania, hari ini ada kerabat dari kampung datang. Siapkan kamar tamu dan masak makan siang. Mama bawa mereka ke sini. Rania ingin protes, tapi ia ingat janjinya pada diri sendiri. Bersabar demi Adi. Ia belanja, membersihkan rumah, dan memasak lagi. Kerabat itu datang. 5 orang, termasuk anak kecil yang berlarian dan mengotori lantai. Bu Sinta duduk seperti ratu, memerintah Rania. Rania, ambilkan minum. Rania, ganti popok anak ini. Rania merasa seperti pembantu, bukan menantu. Seiring minggu berlalu, tekanan semakin bertambah. Bu Sinta sering mengadakan acara keluarga kecil, dari makan malam rutin hingga kunjungan mendadak. Setiap kali, Rania yang mengurus semuanya. Bu Sinta memamerkan kekayaannya, tas branded palsu yang ia beli di pasar, atau cerita tentang toko retailnya yang sebenarnya hanya toko kecil di pinggir jalan. Lihat nih, Rania, Mama punya bisnis sendiri. Kamu harus belajar dari Mama. Jangan cuma desain grafis yang tak jelas itu, katanya suatu hari sambil menunjukkan foto tokonya. Rania mulai merasakan dampaknya. Pekerjaan freelance-nya terganggu. Ia sering melewatkan deadline karena kelelahan. Suatu malam, saat Adi tidur, Rania duduk di meja kerjanya, membuka laptop. Email dari asistennya. Nona, saham Wijaya Group naik 5%. Rapat besok. Rania balas. Tunda. Saya sibuk. Ia memandang foto ayahnya di layar. Pak, kenapa hidup sederhana malah begini? Gumamnya. Konflik pertama muncul saat acara makan malam bersama kerabat dekat. Bu Sinta mengundang 10 orang, dan lagi-lagi Rania yang memasak. Saat menyajikan, salah satu tante berkomentar. Wah, Rania pintar ya jadi pembantu. Untung Adi dapat istri seperti ini. Bu Sinta tertawa. Iya, dia memang rajin. Kalau enggak, mana bisa bertahan di keluarga kita? Rania menahan amarah, tapi matanya berkaca-kaca. Setelah acara, ia curhat pada Adi. Aku capek, Di. Mama selalu begitu. Adi memeluknya. Aku bicara sama Mama besok. Besoknya, Adi bicara dengan Bu Sinta. Jangan suruh Rania terus. Dia juga punya kerjaan. Bu Sinta marah. Apa? Kamu bela dia? Dia menantu. Harus hormati keluarga. Pertengkaran kecil terjadi. Tapi Bu Sinta tak berubah. Malah, ia semakin sering datang, seolah menantang Rania. Rania mulai merencanakan. Ia hubungi pengacaranya secara diam-diam. Siapkan dokumen identitas saya. Mungkin suatu saat dibutuhkan. Tapi ia masih bertahan, berharap situasi membaik. Namun, deep down, ia tahu ini baru permulaan. Acara keluarga besar berikutnya, ulang tahun Bu Sinta, akan menjadi ujian sesungguhnya. Di akhir bab ini, Rania tidur dengan pikiran gelisah. Ia mimpi tentang masa kecilnya di mensah mewah, di mana pelayan melayaninya. Kini, ia yang menjadi pelayan.
Sampai kapan aku tahan? Pikirnya. Ulang tahun Bu Sinta yang ke-55 jatuh pada akhir bulan. Ia merencanakan pesta besar di rumahnya sendiri. Sebuah rumah 2 lantai di kawasan menengah yang ia banggakan. Ini pesta spesial. Semua keluarga besar diundang. Katanya pada Adi melalui telepon. Adi menyampaikan pada Rania. Sayang, Mama minta bantuanmu. Katanya kamu pintar masak. Rania menggeleng dalam hati. Ia tahu ini bukan permintaan, tapi perintah. Persiapan dimulai seminggu sebelumnya. Bu Sinta menelepon Rania setiap hari. Rania, beli bahan ini. Rania, datang ke sini bantu dekorasi. Rania, yang seharusnya fokus pada proyek desainnya, terpaksa bolak-balik. Ia tiba di rumah Bu Sinta pagi-pagi, membawa daftar belanja. Bu Sinta sudah menunggu dengan daftar panjang. Kamu masak menu utama, rendang, opor ayam, gulai. Untuk 50 orang ya. Mama urus undangan saja. Rania bekerja keras. Ia belanja di pasar, memasak di dapur Bu Sinta yang panas. Ayah Adi, Pak Budi, hanya duduk membaca koran, tak membantu. Saudara Adi datang sesekali, tapi hanya ngobrol. Rania sendirian mengupas bawang, memotong daging, mengaduk panci. Kakinya pegal, tangannya melepuh karena minyak panas. Kenapa aku biarkan ini? Pikirnya. Tapi ia ingat Adi. Untukmu, Di. Hari pesta tiba. Tamu datang berduyun-duyun. Kerabat dari kampung, teman bisnis Bu Sinta, tetangga. Rumah penuh. Musik dangdut menggelegar. Bu Sinta berpakaian glamor. Dres merah berkilau, perhiasan emas. Ia menyapa tamu, memamerkan hadiah. Rania, di dapur, menyajikan makanan. Rania, bawa piring ini ke meja utama, perintah Bu Sinta. Saat pesta berlangsung, Bu Sinta memanggil Rania ke depan. Ini menantu saya, Rania. Dia yang masak semuanya. Rajin sekali, seperti pembantu profesional. Tamu tertawa. Rania tersenyum paksa, tapi hatinya sakit. Seorang tante berkata, "Wah, untung dapat menantu begini. Kalau saya, minta gaji." Lagi, tawa bergema. Rania mundur ke dapur. Air matanya hampir tumpah. Setelah makan, Rania membersihkan. Tumpukan piring kotor. Sisa makanan berserakan. Bu Sinta datang. Cepat bersihkan, Rania. Tamu masih ada. Rania menurut. Mencuci hingga malam. Adi mencoba bantu. Tapi Bu Sinta tarik. Biarkan dia. Ini tugasnya. Pesta berakhir larut malam. Rania pulang dengan Adi. Tubuhnya remuk. Aku tak tahan lagi, Di. Katanya di mobil. Adi diam. Tapi matanya sedih. Aku akan bicara serius sama Mama. Keesokan harinya, Bu Sinta menelepon. Rania, pesta kemarin sukses berkat kamu. Besok ada sisa makanan. Datang ambil ya. Rania ingin marah, tapi diam. Ia mulai berpikir tentang pembalasan. Reuni tahunan keluarga besar Bu Sinta diadakan di sebuah taman kota yang disewa khusus di pinggiran Jakarta. Tema acara kali ini adalah Keluarga Harmonis. Sebuah slogan yang terpampang di spanduk besar berwarna biru yang digantung di pintu masuk. Bagi Bu Sinta, reuni ini adalah kesempatan emas untuk memamerkan status sosialnya kepada kerabat dari berbagai penjuru, mulai dari Jakarta hingga kampung halaman di Jawa Tengah. Namun, bagi Rania, acara ini menjadi mimpi buruk terbesar sejak pernikahannya dengan Adi 3 bulan lalu. Tekanan dari Bu Sinta semakin tak tertahankan. Dan reuni ini akan menguji batas kesabarannya. 2 minggu sebelum acara, Bu Sinta memanggil Rania ke rumahnya. Rania, reuni tahun ini harus sempurna. Kamu yang urus logistik. Ya. Belanja, masak untuk 50 orang, siapkan permainan untuk anak-anak, dan pastikan semua rapi. Katanya sambil menyerahkan daftar panjang yang ditulis tangan. Rania menatap daftar itu. Sate ayam 200 tusuk. Gado-gado untuk 50 porsi, bakso, es buah, dan berbagai camilan. Ma, ini banyak sekali.
Apa tidak sewa catering saja? Usul Rania hati-hati, berharap ada keringanan. Bu Sinta menatapnya tajam. Catering? Mahal. Kamu kan rajin. Rania. Lagian, kamu tak kerja kantor. Punya banyak waktu. Mama harus urus undangan dan koordinasi tamu penting. Rania ingin protes, tapi ia menahan diri. Ia ingat janjinya pada Adi untuk menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Baik, Ma, jawabnya pelan, meski hatinya bergejolak. Adi, yang mendengar percakapan itu, mencoba membela. Ma, biar aku bantu Rania. Aku bisa ambil cuti. Tapi Bu Sinta memotong. Adi, kamu fokus kerja. Urusan rumah biar menantumu yang tangani. Ini tradisi keluarga. Adi menatap Rania dengan rasa bersalah, tapi Rania hanya mengangguk kecil, menandakan ia akan baik-baik saja. Namun, dalam hati, ia mulai merasa seperti budak di keluarga ini. Persiapan dimulai dengan penuh tekanan. Rania pergi ke pasar tradisional sendirian, membawa daftar belanja yang seolah tak ada habisnya. Ia membeli 10 kilogram daging ayam, sayuran segar, bumbu-bumbu, dan bahan untuk es buah. Ia harus menyewa ojek untuk mengangkut semuanya ke rumah Bu Sinta, karena mobil kecil Adi sedang dipakai untuk urusan kantor. Di dapur Bu Sinta, Rania bekerja dari pagi hingga malam. Ia memotong daging, merendam sate, mengulek bumbu gado-gado, dan merebus kuah bakso. Dapur itu kecil dan panas, tanpa AC, membuat keringat Rania bercucuran. Tangan kanannya melepuh karena cipratan minyak saat menggoreng. Tapi ia tak punya waktu untuk mengeluh. Saudara-saudara Adi datang sesekali ke rumah Bu Sinta, tapi mereka hanya duduk di ruang tamu, ngobrol sambil minum kopi yang disediakan Rania. Wah, Rania, kamu hebat ya, kayak koki profesional, kata salah satu sepupu Adi sambil tertawa. Rania tersenyum tipis, tapi dalam hati ia berpikir, kalau kalian tahu siapa aku sebenarnya, kalian tak akan berani bicara begitu. Ia teringat mensyahan keluarganya di Bali, di mana koki pribadi menyiapkan makanan untuk ratusan tamu tanpa ia harus mengangkat jari. Hari reuni tiba. Rania bangun jam 4 pagi untuk memindahkan semua makanan ke taman kota. Ia menyewa 2 ojek lagi untuk mengangkut panci besar dan kotak-kotak makanan. Di lokasi, ia sibuk mengatur meja, menata tenda, dan memastikan dekorasi sesuai keinginan Bu Sinta. Spanduk, keluarga harmonis, dipasang dengan sempurna. Tapi Rania merasa apapun kecuali harmoni. Bu Sinta tiba sejam kemudian, mengenakan kebaya merah menyala dan perhiasan emas yang berlebihan. Rania, cepat bereskan meja itu. Tamu sudah datang. Perintahnya tanpa melihat Rania. Tamu mulai berdatangan. 50 orang, termasuk kerabat dari kampung, teman-teman Bu Sinta, dan anak-anak yang berlarian di taman. Bu Sinta membuka acara dengan pidato panjang, memamerkan kesuksesan keluarganya. Kami bangga bisa kumpul setiap tahun. Ini bukti keluarga kami solid, katanya, disambut tepuk tangan. Rania, di sisi lain, sibuk menyajikan makanan. Ia berlarian membawa piring sate, mengisi mangkuk gado-gado, dan memastikan semua tamu kebagian. Anak-anak kecil menumpahkan es buah, dan Bu Sinta berteriak, Rania, bersihkan itu. Jangan biarkan tamu lihat kotor. Saat acara permainan dimulai, Rania juga yang mengurus. Ia memimpin lomba tarik tambang untuk anak-anak dan estafet untuk dewasa, sambil tetap mengisi ulang meja makanan. Bu Sinta, yang duduk di kursi utama seperti ratu, terus memerintah. Rania, ambilkan air untuk Om Joko. Rania, tambah es buah. Salah satu tante mendekati Rania dan berkomentar dengan nada merendahkan. Wah, Rania, kamu cocok jadi panitia acara. Orang miskin memang harus kerja keras supaya diterima di keluarga besar seperti ini. Bu Sinta, yang mendengar, tertawa keras. Betul. Rania beruntung bisa masuk keluarga kami. Rania menahan amarah. Ia ingin berteriak bahwa ia bisa membeli taman ini, bahkan seluruh kota, jika ia mau. Tapi ia hanya tersenyum kaku dan melanjutkan pekerjaan.
Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Belum waktunya, gumamnya dalam hati. Ia ingat kata-kata ayahnya, kesabaran adalah kekuatan, tapi kebenaran akan selalu menang. Setelah acara selesai, tamu pulang, meninggalkan taman dalam kekacauan. Piring kotor bertumpuk, sisa makanan berserakan, sampah plastik bertebaran. Bu Sinta, yang sudah lelah berpose untuk foto, berkata, "Rania, bersihkan semua sebelum kita pulang. Jangan sampai pengelola taman komplain." Rania, yang sudah bekerja selama 12 jam tanpa henti, hanya mengangguk. Ia membersihkan sendirian, menyapu, mengangkut sampah, dan mencuci peralatan masak yang dibawa dari rumah Bu Sinta. Tubuhnya remuk, punggungnya sakit, tapi Bu Sinta tak peduli. "Bagus, Rania, kamu memang andalan," katanya sambil pergi bersama tamu terakhir. Malam itu, di mobil menuju rumah, Adi memegang tangan Rania. "Sayang, maafkan Mama. Aku tahu ini berat." Rania menatap keluar jendela, matanya kosong. "Aku baik-baik saja, Di," katanya, tapi suaranya gemetar. Di rumah, ia ambruk di sofa, tubuhnya terasa seperti patah. Adi memijat kakinya, tapi Rania tak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan hinaan Bu Sinta dan tawa para kerabat. Di tengah malam, saat Adi sudah tertidur, Rania membuka laptopnya. Email dari asistennya masuk. "Nona, laporan keuangan Wijaya Group sudah siap. Dividen tahun ini mencapai 10 miliar. Rania menutup laptop dengan pelan. Ia menatap langit-langit, berpikir tentang berapa lama lagi ia harus menyembunyikan identitasnya. "Reuni ini bukan yang terakhir," gumamnya. "Aku harus mulai merencanakan sesuatu." Bab ini berakhir dengan Rania yang mulai menyusun strategi. Ia tahu acara keluarga besar berikutnya, pernikahan saudara Adi, akan lebih buruk. Tapi di dalam dirinya, benih pembalasan mulai tumbuh. Ia belum tahu kapan, tapi ia yakin suatu hari Bu Sinta dan keluarganya akan menyesal telah meremehkannya. Pernikahan Riko, adik Adi, diadakan di sebuah gedung serbaguna mewah di pusat kota Jakarta. Gedung itu berkapasitas 300 tamu, dihias dengan lampu kristal dan karpet merah yang mencolok. Bu Sinta, sebagai ibu dari mempelai pria, mengambil alih seluruh perencanaan acara, tapi seperti biasa, ia mendelegasikan semua kerja keras kepada Rania. Bagi Bu Sinta, pernikahan ini adalah panggung untuk memamerkan kekayaan keluarganya, meskipun sebagian besar dana berasal dari pinjaman bank yang disembunyikan dari kerabat. Bagi Rania, acara ini menjadi puncak penderitaan yang membuatnya mempertanyakan kesabarannya. Seminggu sebelum acara, Bu Sinta memanggil Rania ke rumahnya. "Rania, ini pernikahan Riko, anak bungsu Mama. Harus sempurna. Kamu jadi koordinator. Ya, urus catering, dekorasi, dan pastikan gedung bersih setelah acara," katanya dengan nada yang tak menerima penolakan. Rania, yang sudah lelah dengan pola ini, mencoba bernegosiasi. "Ma, apa tidak sebaiknya kita sewa koordinator profesional? Saya khawatir tak bisa handle semuanya." Bu Sinta menatapnya dengan mata menyipit. "Kamu menolak? Kalau kamu tak mau bantu, Adi yang kena akibatnya. Dia bisa dipecat dari perusahaan Mama kalau Mama mau." Ancaman itu membuat Rania terdiam. Ia tahu Bu Sinta mengontrol sebagian saham di perusahaan tempat Adi bekerja, meskipun perusahaan itu sebenarnya sedang goyah. "Baik, Ma, saya urus," jawab Rania, suaranya datar. Persiapan dimulai dengan penuh tekanan. Rania menghubungi catering, memesan menu untuk 300 orang, nasi kebuli, ayam bakar, soto Betawi, dan aneka kue tradisional. Ia juga mengatur dekorasi bunga, memilih warna putih dan emas sesuai keinginan Bu Sinta. Setiap hari, ia bolak-balik antara rumah, gedung acara, dan pasar untuk memastikan semua bahan segar. Bu Sinta, seperti biasa, hanya memberikan perintah sambil duduk di ruang tamunya, ditemani teh dan kue. "Rania, bunga mawarnya harus putih bersih, bukan krem. Ganti kalau salah." Atau, "Rania,
Pastikan meja tamu VIP di depan, jangan di belakang. Rania menurut. Meskipun ia tahu ia bisa menyewa tim event organizer terbaik di kota dengan sekali telepon. Hari pernikahan tiba. Pagi itu, Rania sudah berada di gedung sejak pukul 5 untuk memastikan semua siap. Ia mengatur penataan meja, memeriksa catering, dan bahkan membantu pekerja memasang dekorasi tambahan karena Bu Sinta tiba-tiba ingin menambah lampu hias. Saat tamu mulai berdatangan, Rania masih sibuk di belakang layar, memastikan makanan disajikan tepat waktu. Bu Sinta, mengenakan kebaya emas berkilau dan perhiasan yang mencolok, berjalan di antara tamu dengan senyum lebar, seolah-olah dialah yang mengurus semuanya. Lihat, ini pernikahan anakku. Semuanya sempurna, bukan? Katanya pada seorang kerabat, tanpa menyebut Rania sama sekali. Saat acara berlangsung, Rania berlarian antara dapur dan ruang utama. Ia menyajikan makanan untuk tamu VIP, mengisi ulang minuman, dan bahkan membantu pelayan yang kewalahan. Bu Sinta terus memerintah. Rania, bawa piring ini ke meja Tante Susan. Cepat. Atau, Rania, meja nomor 7 kehabisan air, isi sekarang. Rania, yang sudah bekerja selama berjam-jam tanpa istirahat, merasa tubuhnya mulai gemetar karena kelelahan. Kakinya sakit karena sepatu hak rendah yang ia pakai untuk tetap sopan, dan rambutnya mulai kusut karena keringat. Puncak penghinaan terjadi saat makan malam. Bu Sinta memanggil Rania ke depan ruangan, di hadapan ratusan tamu. Semua, ini menantu saya, Rania. Dia yang urus makanan dan minuman hari ini. Rajin sekali, ya? Seperti pelayan profesional. Katanya dengan tawa yang disambut gelak tawa tamu. Seorang om berkomentar, "Wah, Rania, kalau begini kamu bisa buka jasa catering." Tawa semakin keras. Rania tersenyum kaku, tapi tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia ingin berteriak bahwa ia adalah pewaris Wijaya Group, bahwa ia bisa membeli gedung ini dengan sekali jentikan jari, tapi ia menahan diri. Matanya berkaca-kaca, tapi ia buru-buru berbalik ke dapur agar tak ada yang melihat. Setelah makan malam, tamu mulai menari dan berfoto. Rania? Ia diarahkan untuk membantu membersihkan meja-meja yang sudah selesai digunakan. Tumpukan piring kotor menumpuk di dapur, dan Bu Sinta menyuruhnya mencuci. Rania, cuci piring-piring ini sekarang. Jangan sampai tamu lihat kekacauan. Perintahnya. Rania, yang sudah lelah fisik dan mental, menatap tumpukan piring itu dengan pandangan kosong. Ia ingin menolak, tapi ancaman Bu Sinta tentang Adi membuatnya terpaksa menurut. Ia mencuci piring hingga larut malam, sementara tamu menikmati musik dan Bu Sinta berpose untuk foto. Adi, yang sibuk menyapa tamu, akhirnya melihat Rania di dapur. Wajah istrinya pucat, tangannya merah karena air sabun. "Sayang, kamu kenapa masih di sini? Biar pelayan yang urus," katanya dengan nada prihatin. Rania menggeleng. "Mama suruh aku. Aku tak mau kamu kena masalah." Adi marah. Ia mencari Bu Sinta dan berkata, "Ma, ini sudah keterlaluan. Rania bukan pembantu." Bu Sinta malah balik marah. "Kamu bela dia? Dia menantu. Tugasnya bantu keluarga. Kalau tak mau, pulang saja." Pertengkaran itu cepat mereda karena tamu masih banyak. Tapi Rania mendengar semuanya dari dapur. Ia merasa seperti ditampar. Malam itu, setelah acara selesai, Rania dan Adi pulang dalam diam. Di mobil, Adi memegang tangan Rania. "Aku minta maaf. Sayang, aku akan bicara serius sama Mama." Rania hanya mengangguk, tapi hatinya sudah hancur. Ia tak bisa lagi menahan penghinaan ini. Di rumah, saat Adi tertidur, Rania duduk di meja kerjanya. Ia membuka laptop dan menghubungi pengacaranya melalui pesan terenkripsi. "Siapkan semua dokumen kepemilikan Wijaya Group. Saya mungkin akan membutuhkannya segera," tulisnya. Pengacara membalas, "Siap, Nona. Apapun yang Anda butuhkan, kami siapkan." Rania menutup laptop dan menatap langit malam melalui jendela. Ia teringat masa kecilnya.
Saat ia duduk di pangkuan ayahnya di kantor pusat Wijaya Group. Rania, kekayaan bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk melindungi orang yang kamu sayangi, kata ayahnya dulu. Kini, Rania mulai merasa bahwa kekayaannya bukan lagi beban, tapi senjata. Aku tak akan biarkan ini terus berlanjut, gumamnya. Ia tahu, acara keluarga berikutnya akan menjadi lebih buruk. Tapi ia juga tahu bahwa ia semakin dekat dengan titik balik. Bab ini berakhir dengan Rania yang mulai merencanakan pembalasan. Pernikahan ini telah menunjukkan sifat asli Bu Sinta, dan Rania mulai mempersiapkan langkah untuk mengungkap identitasnya. Di dalam dirinya, benih kemarahan telah tumbuh menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Ia akan menunjukkan kepada Bu Sinta dan keluarga besar itu siapa sebenarnya Rania Wijaya. Liburan keluarga ke villa milik Bu Sinta di Puncak menjadi puncak baru penderitaan Rania. Villa itu, yang sering dipamerkan Bu Sinta sebagai bukti kekayaan keluarganya, adalah bangunan 2 lantai dengan 5 kamar tidur, kolam renang kecil, dan pemandangan pegunungan yang sebenarnya cukup biasa. Bu Sinta mengundang keluarga besar untuk liburan 3 hari, dengan alasan mempererat tali silaturahmi. Namun, bagi Rania, ini hanyalah babak baru dari perlakuan tak adil yang sudah menjadi pola sejak pernikahannya dengan Adi. Seminggu sebelum keberangkatan, Bu Sinta memanggil Rania melalui telepon. Rania, kamu urus semua untuk liburan ini, ya? Masak untuk 15 orang, bersihkan villa, dan siapkan kamar-kamar. Mama sibuk dengan urusan toko. Rania, yang sudah lelah dengan permintaan tak henti-hentinya, mencoba menolak dengan halus. Apa tidak lebih mudah kalau kita sewa asisten atau catering di Puncak? Saya juga punya pekerjaan freelance. Bu Sinta tertawa sinis. Pekerjaan freelance? Itu kan cuma main-main di komputer. Kamu menantu, tugasmu bantu keluarga. Kalau tak mau, jangan harap Adi nyaman di rumah ini. Ancaman itu, seperti biasa, membuat Rania terdiam. Ia tahu Bu Sinta punya pengaruh besar atas Adi, dan ia tak ingin suaminya terjepit. Persiapan dimulai dengan tekanan yang tak kalah berat dari acara-acara sebelumnya. Rania membuat daftar belanja untuk 3 hari, daging sapi, ayam, sayuran, buah, dan bahan untuk camilan. Ia pergi ke pasar sendirian, membawa puluhan kilogram bahan makanan dengan angkutan umum karena Adi sedang dinas keluar kota. Di rumah, ia mulai memasak beberapa hidangan awal yang bisa disimpan, seperti rendang dan opor ayam, agar tak terlalu repot di villa. Bu Sinta datang sekali untuk memeriksa, tapi hanya mengkritik. Rania, rendangnya jangan terlalu pedas, nanti anak-anak tak suka. Kamu harus tahu selera keluarga kami. Rania hanya mengangguk. Meski dalam hati ia ingin berteriak bahwa ia pernah mengelola jamuan untuk ratusan tamu VIP di acara perusahaan ayahnya. Hari keberangkatan tiba. Rania, Adi, dan keluarga besar, total 15 orang, termasuk Bu Sinta, Pak Budi, Riko beserta istri barunya, serta beberapa sepupu dan anak-anak, berangkat dengan 3 mobil. Rania membawa 2 koper besar berisi bahan makanan dan peralatan masak, sementara Bu Sinta hanya membawa tas kecil berisi pakaian brandednya yang sebagian besar ternyata imitasi. Di perjalanan, Bu Sinta terus bercerita tentang villanya. Ini investasi terbaik Mama. Kalian beruntung bisa libur di sini. Rania, kamu harus jaga villa ini baik-baik, ya? Jangan sampai kotor. Rania tersenyum kaku, tapi tangannya mengepal di pangkuan. Sesampainya di villa, Rania langsung diserahi tugas. Rania, bersihkan kamar-kamar dulu. Ganti sprei, sapu lantai, dan pastikan kamar mandi bersih. Perintah Bu Sinta. Rania menghabiskan 3 jam pertama menyapu, mengepel, dan mengganti sprei, sementara yang lain bersantai di teras sambil menikmati teh yang, lagi-lagi, disajikan Rania. Anak-anak kecil berlarian, meninggalkan jejak kotor di lantai yang baru saja ia bersihkan. Rania, lap lagi lantainya. Teriak Bu Sinta dari kursi malasnya. Rania menurut, meski kakinya sudah mulai pegal. Selama 3 hari, Rania seperti budak. Ia bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan sarapan. Nasi goreng, telur mata sapi,
dan roti bakar untuk 15 orang. Siang hari, ia masak makan siang, soto ayam, ikan goreng, dan sayur kolplai. Malam hari, ia sajikan makan malam mewah seperti yang diminta Bu Sinta, steak daging, sup krim jamur, dan salad. Di sela-sela itu, ia mencuci piring, membersihkan dapur, dan bahkan mencuci baju kotor keluarga karena Bu Sinta bersikeras, tak ada mesin cuci di villa. Kamu kan biasa kerja keras, Rania. Orang seperti kamu harus bersyukur bisa ikut liburan seperti ini, kata Bu Sinta suatu sore sambil memamerkan gelang emasnya yang berkilau di bawah matahari. Puncak penghinaan terjadi di hari kedua. Saat makan malam, Bu Sinta mengumpulkan semua orang di ruang makan. Ia berdiri, mengangkat gelas anggur murahan yang ia beli, dan berkata, "Keluarga kita istimewa. Kita punya villa, bisnis, dan nama baik. Rania, kamu harus belajar dari kami. Orang seperti kamu, yang tak punya apa-apa, beruntung bisa jadi bagian keluarga ini." Tamu tertawa, beberapa sepupu menimpali. "Iya, Rania, kamu jackpot nikah sama Adi." Rania, yang sedang menyajikan sup, menunduk untuk menyembunyikan air matanya. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan semua orang. Adi, yang duduk di ujung meja, mencoba membela. Cukup. Rania sudah kerja keras untuk kita semua." Tapi Bu Sinta memotong. "Adi, diam. Dia menantu. Ini tugasnya." Malam itu, setelah semua orang tidur, Rania duduk sendirian di teras villa, menatap bintang-bintang. Tubuhnya remuk, jiwanya hancur. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi asistennya, Lisa, melalui pesan terenkripsi. "Lisa, siapkan bukti kepemilikan saham Wijaya Group, akta properti, dan laporan keuangan. Saya mungkin akan membukanya segera." Lisa membalas, "Siap, Nona. Saya juga bisa atur kedatangan tim keamanan jika diperlukan." Rania menutup ponsel dan menghela napas panjang. Ia teringat ayahnya, yang selalu mengatakan bahwa kekayaan adalah alat untuk melindungi martabat. "Mungkin saatnya aku gunakan alat itu," gumamnya. Hari terakhir liburan tak kalah melelahkan. Rania membersihkan villa dari atas sampai bawah, menyapu daun-daun di halaman, dan mengemas semua sampah. Bu Sinta, seperti biasa, hanya duduk sambil mengobrol dengan kerabat. Saat semua orang bersiap pulang, Bu Sinta berkata, "Rania, kamu hebat mengurus liburan ini. Tapi lain kali, lebih cepat ya, jangan lamban." Rania hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia bersumpah ini adalah liburan terakhir yang ia jalani sebagai pembantu. Di mobil menuju Jakarta, Adi memegang tangan Rania. "Sayang, aku tahu ini berat. Aku janji, aku akan lindungi kamu dari Mama." Rania tersenyum tipis, tapi pikirannya sudah jauh. Ia membayangkan momen ketika Bu Sinta dan keluarganya akan menyesal telah meremehkannya. "Aku tak akan menunggu terlalu lama," pikirnya. Bab ini berakhir dengan Rania yang semakin mantap dengan rencananya. Liburan ini bukan hanya menyakitinya secara fisik, tapi juga menghancurkan kesabarannya. Ia tahu acara keluarga berikutnya, arisan tahunan, akan menjadi lebih buruk, tapi ia juga tahu bahwa ia sudah hampir siap untuk membongkar identitasnya. Tekadnya kini seperti api yang tak bisa dipadamkan. Arisan tahunan keluarga besar Bu Sinta diadakan di rumahnya, sebuah acara yang selalu dinanti-nanti oleh kerabat karena menjadi ajang pamer kekayaan dan status sosial. Rumah 2 lantai Bu Sinta dihias dengan dekorasi berlebihan, lampu-lampu gantung murahan yang dibeli dari pasar, taplak meja berwarna emas mencolok, dan foto-foto keluarga yang sengaja dipajang untuk menunjukkan kehebatan mereka. Bagi Bu Sinta, arisan ini adalah panggung untuk memperkuat dominasinya, tetapi bagi Rania, acara ini menjadi titik puncak penghinaan yang membuatnya benar-benar kehilangan kesabaran. Seminggu sebelum acara, Bu Sinta memanggil Rania ke rumahnya. "Rania, arisan kali ini harus istimewa. Kamu urus semuanya. Dekorasi, makanan untuk 40 orang, dan hiburan. Mama mau tamu terkesan," katanya sambil menyerahkan daftar panjang. Daftar itu mencakup menu mewah seperti nasi biryani,
kambing guling, dan aneka kue pasar, ditambah permintaan untuk karaoke dan permainan kartu sebagai hiburan. Rania, yang sudah lelah dengan pola ini, mencoba berbicara. "Ma, saya bisa urus makanan, tapi mungkin untuk dekorasi kita sewa jasa event? Saya juga punya deadline pekerjaan." Bu Sinta tertawa keras. Nadanya penuh ejekan. "Pekerjaan? Desain grafis itu? Itu kan cuma iseng. Kamu menantu. Tugasmu layani keluarga. Kalau tak sanggup, bilang saja. Biar mama cari menantu lain untuk Adi." Ancaman itu seperti pisau yang menusuk hati Rania. Ia tahu Bu Sinta tak benar-benar bisa mengganti menantu. Tapi kata-kata itu menyakitkan. "Baik, Ma. Saya urus," jawabnya pelan. Meski amarahnya mulai mendidih. Persiapan dimulai dengan tekanan yang luar biasa. Rania pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. 10 kilogram daging kambing, beras basmati, rempah-rempah mahal, dan buah-buahan segar untuk dekorasi. Ia harus menyewa ojek untuk mengangkut semuanya karena mobil Adi sedang di bengkel. Di rumah Bu Sinta, ia menghabiskan 3 hari penuh untuk memasak. Ia memanggang kambing guling di halaman belakang, mengulek bumbu biryani hingga tangannya pegal, dan membuat kue-kue pasar seperti klepon dan lapis legit. Dapur Bu Sinta, yang kecil dan pengap, membuat Rania berkeringat dan lelah. Bu Sinta sesekali datang untuk mengkritik. "Rania, kambingnya jangan gosong. Kamu tahu tamu kita orang-orang penting. Harus sempurna." Rania hanya mengangguk. Tapi dalam hati ia membayangkan betapa mudahnya ia bisa menyewa koki terbaik dari Hotel Bintang 5 untuk melakukan semua ini. Selain makanan, Rania juga harus mengurus dekorasi. Ia memasang taplak meja, mengatur bunga plastik sesuai keinginan Bu Sinta, dan menyewa alat karaoke. Ia bahkan membuat kartu nama kecil untuk setiap tamu, karena Bu Sinta ingin acara terlihat eksklusif. Sementara itu, Bu Sinta sendiri hanya sibuk memilih pakaian dan perhiasan untuk dipamerkan. "Rania, pastikan meja utama untuk tamu VIP didekor dengan bunga terbaik," perintahnya sambil mencoba gaun baru di depan cermin. Rania, yang sudah bekerja tanpa henti, hanya bisa menahan napas dan menurut. Hari arisan tiba. Pagi itu, Rania tiba di rumah Bu Sinta jam 6 pagi untuk memastikan semua siap. Ia mengatur meja makan, menata piring, dan menyalakan alat karaoke. Tamu mulai berdatangan sekitar pukul 10. 40 orang, termasuk kerabat dekat, tetangga kaya, dan beberapa teman bisnis Bu Sinta. Bu Sinta, mengenakan kebaya merah marun dengan perhiasan emas yang berlebihan, menyapa tamu dengan senyum lebar. "Selamat datang di arisan keluarga kami. Semua sudah disiapkan dengan sempurna," katanya, seolah-olah dialah yang bekerja keras. Rania, di sisi lain, berlarian di dapur, menyajikan makanan, mengisi ulang minuman, dan memastikan semua tamu kebagian. Saat makan dimulai, Bu Sinta terus memerintah. "Rania, bawa kambing guling ke meja utama. Cepat." Atau, "Rania, isi ulang teh untuk Tante Lina." Rania bergerak tanpa henti. Keringat menetes dari dahinya. Anak-anak kecil dari kerabat berlarian, menumpahkan jus di lantai, dan Rania harus segera membersihkannya sebelum Bu Sinta marah. "Rania, jangan biarkan lantai kotor. Tamu kita orang terhormat," bentaknya di depan beberapa tamu, yang terkekeh mendengarnya. Rania tersenyum kaku, tapi dadanya sesak. Puncak penghinaan terjadi saat sesi hiburan. Bu Sinta mengambil mikrofon karaoke dan, sebelum menyanyi, ia memanggil Rania ke depan ruangan. "Semua, perhatikan. Ini menantu saya, Rania. Dia yang urus semua ini. Masak, dekorasi, sampai cuci piring. Rajin sekali, ya? Seperti pembantu keluarga," katanya dengan tawa yang disambut gelak tawa tamu. Seorang tante menimpali. "Wah, Rania, kamu cocok banget jadi asisten rumah tangga. Mau kerja di rumah saya?" Tawa semakin keras. Bu Sinta melanjutkan. "Iya, cerita lucu. Kemarin di liburan puncak, Rania sampai cuci baju kita semua. Untung Adi dapat istri begini." Rania berdiri di depan,
Tangannya gemetar, wajahnya memerah. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia adalah pewaris Wijaya Group, bahwa ia bisa membeli rumah ini 100 kali lipat. Tapi ia hanya menunduk dan kembali ke dapur. Air matanya akhirnya tumpah di sudut ruangan, tersembunyi dari pandangan tamu. Setelah acara selesai, tamu pulang, meninggalkan rumah dalam kekacauan. Piring kotor menumpuk, sisa makanan berserakan, dan alat karaoke masih menyala dengan lagu dangdut yang mengganggu. Bu Sinta menyuruh Rania membersihkan semuanya. Rania, cepat bereskan. Jangan sampai tetangga lihat rumah kita kotor. Rania, yang sudah bekerja selama 12 jam tanpa istirahat, mencuci piring hingga tengah malam. Tubuhnya remuk, punggungnya sakit, dan jiwanya hancur. Di mobil menuju rumah, Adi memegang tangan Rania. Sayang, aku tahu ini keterlaluan. Aku akan bicara sama mama besok. Rania hanya mengangguk, tapi matanya kosong. Di rumah, saat Adi tertidur, Rania duduk di meja kerjanya. Ia menghubungi asistennya, Lisa, melalui panggilan terenkripsi. Lisa, percepat pengumpulan dokumen. Saya ingin semua bukti kekayaan saya siap dalam seminggu. Juga, cari tahu status keuangan bisnis Bu Sinta. Saya perlu tahu kelemahannya. Lisa membalas. Siap, Nona. Saya juga bisa atur tim untuk mendampingi Anda di acara berikutnya, jika diperlukan. Rania menutup telepon dan menatap foto ayahnya di meja. Pak, aku sudah cukup bersabar. Sekarang waktunya bertindak. Gumamnya. Bab ini berakhir dengan Rania yang mencapai titik didih. Arisan ini bukan hanya menghinanya secara fisik, tapi juga merobek harga dirinya. Ia tahu acara berikutnya, ulang tahun Adi yang akan ia rencanakan sendiri, akan menjadi momen pembalasan. Tekadnya kini tak lagi goyah. Ia siap menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Setelah arisan yang menghancurkan harga diri Rania, tekanan dari Bu Sinta dan keluarga besarnya mencapai puncak yang tak tertahankan. Rania, yang selama ini berusaha menjaga harmoni demi Adi, mulai merasa bahwa kesabarannya telah habis. Tubuhnya lelah, jiwanya remuk, dan martabatnya terinjak-injak. Acara demi acara yang memaksanya menjadi pembantu, keluarga telah meninggalkan luka yang dalam, dan arisan terakhir adalah titik balik. Rania tahu, ia tak bisa lagi menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris Wijaya Group. Saatnya ia mulai merencanakan pembalasan. Tapi ia harus melakukannya dengan cerdas, bukan dengan emosi. Beberapa hari setelah arisan, Rania jatuh sakit. Kelelahan fisik dari bekerja tanpa henti selama acara, ditambah tekanan mental dari hinaan Bu Sinta, membuatnya demam tinggi. Ia terbaring di ranjang kecil di rumah mereka, tubuhnya lemas, dan kepalanya pusing. Adi, yang melihat istrinya dalam kondisi seperti ini, panik. Sayang, kamu harus ke dokter. Ini karena kamu terlalu capek, katanya sambil memegang tangan Rania yang panas. Rania menggeleng lemah. Aku cuma butuh istirahat. Jangan khawatir. Tapi dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar kelelahan fisik. Ia merasa jiwanya telah dihancurkan oleh perlakuan Bu Sinta. Adi, yang semakin merasa bersalah, memutuskan untuk menghadapi ibunya. Ia pergi ke rumah Bu Sinta sore itu, meninggalkan Rania yang masih terbaring. Ini sudah keterlaluan, katanya dengan nada tinggi, sesuatu yang jarang ia lakukan. Rania sakit karena mama selalu suruh dia kerja seperti pembantu. Dia istriku, bukan pelayan. Bu Sinta, yang sedang duduk di sofa sambil memeriksa ponselnya, menatap Adi dengan wajah marah. Adi, kamu berani membentak mama? Rania menantu, tugasnya bantu keluarga. Kalau dia tak sanggup, mungkin dia bukan istri yang tepat untukmu. Adi terkejut mendengar kata-kata itu. Cukup. Kalau mama terus begini, aku dan Rania pindah dari sini, ancamnya. Pertengkaran itu berakhir dengan Bu Sinta mengusir Adi dari rumah. Kalau kamu lebih bela dia daripada mama, pulang saja. Jangan harap dapat apa-apa dari keluarga ini. Adi pulang dengan wajah muram. Ia menceritakan semuanya pada Rania,
yang mendengarkan dengan mata setengah terpejam. Sayang, aku minta maaf. Aku gagal lindungi kamu, kata Adi. Suaranya parau. Rania memegang tangannya. Bukan salahmu, Di. Aku yang memilih diam selama ini. Tapi dalam hati, ia bersumpah ini adalah akhir dari penderitaannya. Malam itu, setelah Adi tertidur di sampingnya, Rania bangun pelan meski tubuhnya masih lemah. Ia duduk di meja kerjanya, menyalakan laptop, dan menghubungi asistennya, Lisa, melalui panggilan video terenkripsi. Layar menunjukkan wajah Lisa, seorang wanita profesional berusia 40-an yang telah bekerja untuk keluarga Wijaya selama 2 dekade. Nona, Anda baik-baik saja? Anda terlihat pucat, kata Lisa dengan nada khawatir. Rania tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Lisa. Tapi aku sudah muak. Aku ingin semua dokumen kepemilikan saham, akta properti, dan laporan keuangan Wijaya Group siap dalam 3 hari. Juga, cari tahu detail keuangan bisnis Bu Sinta. Aku perlu tahu apakah dia benar-benar sekaya yang dia pamerkan. Lisa mengangguk. Saya sudah mulai mengumpulkan dokumen sejak permintaan terakhir Anda. Untuk bisnis Bu Sinta, saya punya informasi awal. Toko retailnya sedang bermasalah. Mereka terlilit utang bank, dan beberapa toko sudah tutup. Saya akan kirim laporan lengkap besok. Rania mengangguk. Matanya penuh tekad. Bagus. Satu lagi, Lisa. Aku ingin mengadakan acara spesial untuk ulang tahun Adi bulan depan. Sewa venue terbaik di Jakarta. Undang beberapa kontak penting dari Wijaya Group. Tapi jangan bilang siapa aku sebenarnya. Aku ingin kejutkan semua orang. Lisa tersenyum. Saya paham, Nona. Ini akan menjadi momen besar. Setelah menutup panggilan, Rania menatap foto ayahnya di meja. Pak, aku sudah coba hidup sederhana seperti yang kamu ajarkan. Tapi mereka tak menghargai itu. Sekarang saatnya aku tunjukkan siapa aku. Gumamnya. Ia membayangkan momen ketika Bu Sinta dan keluarga besarnya akan terdiam. Syok, saat mengetahui bahwa pembantu yang mereka hina adalah konglomerat dengan kekayaan jauh melebihi mereka. Keesokan harinya, Rania mulai pulih. Tapi ia tetap berbaring untuk menghindari Bu Sinta. Ia tahu ibu mertuanya pasti akan menelepon lagi dengan permintaan baru. Benar saja, sore itu, telepon berdering. Rania, kamu sudah sembuh? Besok ada kunjungan kecil dari kerabat. Siapkan makanan, ya, kata Bu Sinta tanpa basa-basi. Rania, yang biasanya menurut, kali ini menolak dengan halus. Ma, saya masih sakit. Mungkin Mama bisa minta bantuan orang lain. Bu Sinta marah. Sakit? Jangan manja. Kalau tak bisa bantu, buat apa jadi menantu? Ia menutup telepon dengan kasar. Rania menatap ponselnya. Amarahnya membara. Ia tahu ini bukan lagi tentang kesabaran, tapi tentang harga diri. Ia membuka email dari Lisa, yang berisi laporan awal tentang keuangan Bu Sinta. Ternyata, kekayaan yang selalu dipamerkan Bu Sinta sebagian besar adalah fasad. Toko retailnya terlilit utang miliaran, dan villa di puncak itu dibeli dengan pinjaman yang belum lunas. Rania tersenyum kecil. Kamu pikir kamu bisa hina aku selamanya? Ma? Tunggu saja. Pikirnya. Selama beberapa hari berikutnya, Rania diam-diam merencanakan acara ulang tahun Adi. Ia meminta Lisa menyewa ballroom di Hotel Bintang 5, mengundang beberapa direktur Wijaya Group sebagai tamu spesial, dan menyiapkan presentasi yang akan mengungkap identitasnya. Ia juga meminta Lisa untuk mengatur mobil mewah dan pakaian desainer untuk hari itu. Aku ingin mereka semua terkejut, katanya pada Lisa. Sementara itu, ia tetap berpura-pura lemah di depan Adi agar Bu Sinta tak curiga. Adi, yang merasa semakin bersalah, mencoba mendamaikan situasi. Ia mengajak Rania bicara. Sayang, aku tahu Mama salah. Aku janji, setelah ini kita akan batasi kontak dengan keluarga kalau mereka terus begini. Rania memeluknya. Aku percaya kamu, Di. Tapi aku juga punya cara sendiri untuk atasi ini. Adi mengangguk.
Tak tahu apa yang direncanakan istrinya. Bab ini berakhir dengan Rania yang telah mantap dengan rencananya. Sakitnya bukan hanya membuatnya lemah secara fisik, tapi juga membuka matanya bahwa ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang penghinaan. Acara ulang tahun Adi akan menjadi panggungnya untuk membongkar identitas aslinya. Ia tak lagi ingin bersembunyi. Ia ingin Bu Sinta dan keluarga besarnya tahu bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Rania telah mempersiapkan segalanya dengan cermat. Ulang tahun Adi, yang jatuh sebulan setelah arisan yang menghinakan, menjadi panggung yang ia pilih untuk mengungkap identitas aslinya. Selama berminggu-minggu, ia bekerja sama dengan asistennya, Lisa, untuk merencanakan acara yang akan mengguncang keluarga besar Bu Sinta. Rania ingin memastikan bahwa momen ini bukan hanya pembalasan, tetapi juga pelajaran bagi mereka yang telah meremehkannya. Ia tak lagi ingin bersembunyi sebagai menantu miskin yang selalu dijadikan pembantu. Saatnya dunia tahu bahwa ia adalah Rania Wijaya, pewaris kerajaan bisnis Wijaya Group. Rania meminta Lisa menyewa ballroom termegah di Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta, sebuah tempat yang biasa digunakan untuk gala perusahaan multinasional. Ia juga mengatur agar beberapa direktur utama Wijaya Group hadir sebagai tamu spesial, tanpa memberitahu mereka tujuan sebenarnya. Bu Sinta dan keluarga besar diundang dengan dalih bahwa ini adalah pesta ulang tahun Adi yang sederhana, tapi Rania sengaja merahasiakan kemewahan acara. Ia ingin mereka datang dengan ekspektasi rendah, hanya untuk disuguhi kejutan yang tak terbayangkan. Hari acara tiba. Rania sengaja berpakaian sederhana saat meninggalkan rumah pagi itu, mengenakan blus polos dan rok midi, agar Bu Sinta tak curiga. Ia berkata pada Adi, "Aku sudah atur semuanya untuk ulang tahunmu, Di. Mama dan keluarga diundang ke hotel. Kita buat sederhana saja." Adi, yang masih merasa bersalah atas perlakuan ibunya, mengangguk. "Asal kamu nggak capek, sayang. Aku cuma butuh waktu sama kamu." Rania tersenyum, menyembunyikan rencananya. "Tenang, ini akan spesial." Sore itu, Rania tiba di hotel lebih dulu untuk memastikan semua siap. Ballroom dihias dengan elegan, lampu kristal berkilau, meja-meja ditutupi taplak sutra putih, dan bunga mawar segar dari Belanda menghiasi setiap sudut. Di panggung kecil, layar besar dipasang untuk presentasi yang akan mengubah segalanya. Lisa mendampingi Rania, membawa map berisi dokumen-dokumen penting, akta kepemilikan saham, laporan keuangan Wijaya Group, dan bukti kepemilikan properti di seluruh dunia. Di belakang panggung, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam mengilap di parkir sebagai bagian dari pertunjukan. Rania berganti pakaian di ruang khusus, gaun desainer karya Elie Saab, dengan perhiasan berlian asli yang membuatnya tampak seperti ratu. Tamu mulai berdatangan. Bu Sinta tiba dengan penuh percaya diri, mengenakan kebaya merah marun yang sama yang ia pakai di arisan, dipadukan dengan perhiasan emas imitasi. Ia ditemani Pak Budi, Riko dan istrinya, serta puluhan kerabat lain yang pernah meremehkan Rania. Mereka tampak bingung melihat kemewahan ballroom. "Adi, kok bisa sewa tempat begini? Pasti pinjam duit," bisik Bu Sinta pada seorang tante, nadanya merendahkan. Rania, yang masih di belakang panggung, mendengar lewat mikrofon kecil yang dipasang Lisa. Ia tersenyum kecil. "Tunggu saja, Ma," gumamnya. Acara dimulai dengan makan malam mewah. Menu dari koki Michelin yang menyajikan lobster thermidor, wagyu steak, dan dessert coklat premium. Bu Sinta dan kerabatnya terlihat kagum, tapi juga curiga. "Rania yang atur ini? Mustel. Pasti Adi pakai tabungannya," kata seorang sepupu. Rania, yang kini muncul di panggung dengan gaun glamornya, membuat semua orang terdiam. Rambutnya ditata elegan, dan berlian di lehernya memantulkan cahaya lampu kristal. Bu Sinta memandangnya dengan mata terbelalak, mulutnya setengah terbuka. "Selamat malam, semua," sapa Rania dengan suara tenang tapi penuh wibawa. "Terima kasih telah hadir di ulang tahun suami saya, Adi. Tapi malam ini bukan hanya tentang ulang tahun. Ini tentang kebenaran." Ia menjentikan jari, dan layar besar di belakangnya menyala, menampilkan logo Wijaya Group. Tamu berbisik, "Bingung?" Rania melanjutkan,
Selama ini, kalian mengenal saya sebagai Rania, menantu sederhana yang selalu membantu keluarga. Tapi saya bukan siapa yang kalian pikirkan. Saya Rania Wijaya, pewaris tunggal Wijaya Group, perusahaan dengan aset triliunan rupiah di seluruh dunia. Layar menampilkan dokumen-dokumen, akta kepemilikan saham, foto properti mewah di London, Dubai, dan Bali, serta laporan keuangan yang menunjukkan keuntungan miliaran dolar. Ruangan hening. Bu Sinta, yang duduk di meja depan, tampak pucat. "Ini bohong," teriaknya. Tapi suaranya gemetar. Rania tersenyum dingin. "Bohong? Ini Direktur Utama Wijaya Group, Bapak Hartono, yang bisa memverifikasi." Seorang pria berjas mahal berdiri dari meja VIP, mengangguk. "Nona Rania adalah pemilik sah Wijaya Group," katanya dengan tegas. Rania melanjutkan, "Saya sengaja sembunyikan identitas saya karena saya ingin hidup sederhana, dicintai karena diri saya, bukan harta. Tapi kalian," ia menatap Bu Sinta tajam, "kalian memperlakukan saya seperti pembantu. Kalian hina saya, ejek saya, dan anggap saya tak layak." Ia menjentikan jari lagi, dan pintu ballroom terbuka. Rolls-Royce Phantom melaju pelan masuk, membuat tamu terkesiap. "Ini salah satu dari 20 mobil saya," kata Rania. "Dan villa yang kalian banggakan? Saya bisa beli ratusan seperti itu." Bu Sinta terduduk. Tangannya gemetar memegang gelas. Kerabat lain saling pandang. Wajah mereka memerah karena malu. Seorang tante, yang pernah menyebut Rania, pembantu, menunduk, tak berani menatap. Adi, yang berdiri di samping Rania, tampak terkejut tapi juga bangga. "Sayang, kenapa kamu nggak bilang?" bisiknya. Rania memegang tangannya. "Karena aku ingin kamu mencintaiku apa adanya, Di." Rania menutup pidatonya dengan nada dingin. "Saya tak pernah ingin pamer. Tapi kalian memaksa saya. Sekarang kalian tahu siapa saya. Jangan pernah lagi anggap saya rendah." Ia meninggalkan panggung, diiringi tepuk tangan pelan dari tamu VIP dan keheningan dari keluarga Bu Sinta. Bu Sinta, untuk pertama kalinya, tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah dunianya runtuh. Malam itu, setelah acara, Rania dan Adi duduk di suite hotel. Adi memeluknya erat. "Aku bangga padamu, tapi aku juga minta maaf karena nggak bisa lindungi kamu." Rania tersenyum. "Kamu selalu di sisiku, Di. Itu cukup." Tapi di dalam hati, ia tahu ini belum selesai. Bu Sinta dan keluarganya akan mencoba meminta maaf, atau lebih buruk, meminta bantuan. Rania sudah siap untuk babak terakhir pembalasannya. Bab ini berakhir dengan Rania yang akhirnya bebas dari topengnya. Pengungkapan identitasnya telah mengguncang keluarga Bu Sinta, tapi ia tahu perjuangan belum selesai. Acara ini hanyalah awal dari pembalasan yang akan membuat mereka benar-benar menyesal. Malam pengungkapan identitas Rania di pesta ulang tahun Adi telah mengguncang keluarga besar Bu Sinta. Ballroom Hotel Bintang 5 itu masih bergema dengan keheningan syok dari kerabat yang selama ini meremehkan Rania. Sementara Bu Sinta sendiri duduk pucat, tak mampu berkata-kata. Rania, dengan gaun desainer dan aura percaya diri yang tak tergoyahkan, telah menunjukkan bahwa ia bukan hanya menantu sederhana, melainkan Rania Wijaya, pewaris Wijaya Group dengan kekayaan yang jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan keluarga Bu Sinta. Namun, ini bukan akhir. Rania tahu bahwa Bu Sinta dan kerabatnya, yang kini terhina dan terpojok, akan mencoba merangkak kembali untuk menyelamatkan muka atau bahkan memanfaatkan kekayaannya. Bab ini adalah puncak pembalasan, di mana Rania memastikan mereka benar-benar menyesal. Keesokan harinya, suasana di rumah kecil Rania dan Adi berubah. Adi, yang masih mencerna kebenaran tentang istrinya, duduk di ruang tamu dengan wajah penuh kekaguman bercampur rasa bersalah. "Sayang, aku nggak pernah tahu kamu simpan rahasia sebesar ini. Kenapa kamu tahan selama ini?" tanyanya, matanya penuh penyesalan. Rania tersenyum lembut, memegang tangannya. "Aku ingin kita punya kehidupan yang tulus, Di. Tapi sekarang aku tahu, kebenaran adalah satu-satunya cara untuk hentikan penghinaan ini."
Adi mengangguk, lalu memeluknya erat. Aku di sisi kamu, apapun yang terjadi. Pagi itu, telepon Rania berdering. Nomor Bu Sinta. Rania menatap layar ponsel, ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Rania, kita perlu bicara, kata Bu Sinta dengan suara yang berusaha terdengar lembut, tapi ada nada panik di dalamnya. Bisa ketemu di rumah Mama siang ini? Bawa Adi. Rania tersenyum kecil. Sudah menduga ini. Baik. Ma, kami datang. Jawabnya dengan nada datar. Ia tahu ini adalah momen yang ia tunggu, saat Bu Sinta dan keluarganya akan bersujud, secara metaforis, memohon maaf atau bahkan bantuan. Siang itu, Rania dan Adi tiba di rumah Bu Sinta. Berbeda dengan biasanya, Rania tak lagi mengenakan pakaian sederhana. Ia memilih setelan blazer Chanel dan sepatu Louboutin, dengan tas Hermes di tangannya, barang-barang yang sengaja ia keluarkan dari koleksi pribadinya untuk menegaskan statusnya. Bu Sinta membuka pintu. Wajahnya kaku. Di ruang tamu, sudah berkumpul beberapa kerabat. Pak Budi, Riko dan istrinya, serta dua tante yang pernah mengejek Rania sebagai pembantu. Mereka semua tampak gelisah, menghindari kontak mata. Bu Sinta memulai dengan nada yang tidak biasa, lembut, hampir memohon. Rania, Mama minta maaf atas semua yang terjadi. Mama nggak tahu kamu orang penting. Kami semua kira kamu cuma. Ia terhenti, mencari kata-kata. Cuma pembantu. Rania memotong dengan nada dingin. Bu Sinta tersipu. Wajahnya memerah. Bukan begitu. Maksud Mama, kami salah menilai. Kamu anak baik, rajin. Kami cuma ingin ajari kamu jadi bagian keluarga. Rania tertawa kecil, tapi tak ada kehangatan di matanya. Bagian keluarga? Ma, selama ini saya diperlakukan seperti pelayan. Saya masak, bersihkan, cuci piring untuk kalian semua. Dan apa yang saya dapat? Ejekan, hinaan, dan ancaman bahwa Adi akan dipecat jika saya menolak. Ia membuka tasnya, mengeluarkan map yang disiapkan Lisa. Ma, tahukah Mama bahwa toko retail Mama terlilit utang 5 miliar rupiah? Villa di puncak itu belum lunas, dan perusahaan tempat Adi bekerja hampir bangkrut karena manajemen buruk. Ia melemparkan laporan keuangan ke meja, membuat semua orang terdiam. Bu Sinta membaca laporan itu dengan tangan gemetar. Ini dari mana kamu tahu? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Rania menatapnya tajam. Saya punya sumber. Ma, Wijaya Group punya jaringan di mana-mana. Saya tahu semua tentang kalian. Ia berdiri, berjalan perlahan ke tengah ruangan. Kalian pikir kalian hebat karena punya toko kecil dan villa yang belum lunas? Saya bisa beli seluruh aset kalian dengan sekali jentikan jari. Seorang tante, yang pernah mengejek Rania di arisan, mencoba bicara. Rania, kami minta maaf. Kami nggak tahu. Kalau tahu, kami pasti hormati kamu. Rania menggeleng. Maaf kalian terlambat. Saya beri kalian kesempatan untuk hormati saya sebagai menantu, tapi kalian pilih hina saya di depan umum. Ia menoleh ke Bu Sinta. Dan Ma, ancaman Mama soal Adi, itu yang membuat saya muak. Bu Sinta, yang kini kehilangan arogansinya, tiba-tiba menangis. Rania, tolong. Bisnis Mama sedang susah. Kalau kamu sekaya itu, bantu kami. Kami keluarga. Ia hampir berlutut, tapi Rania mengangkat tangan, menghentikannya. Keluarga? Kalau saya bukan Rania Wijaya, apa Mama akan minta maaf sekarang? Apa Mama akan anggap saya keluarga? Ruangan hening. Tidak ada yang berani menjawab. Rania melanjutkan. Saya nggak akan bantu kalian. Bukan karena saya pelit. Tapi karena kalian perlu belajar bahwa harga diri seseorang tak bisa dibeli dengan uang. Ia menatap kerabat satu persatu. Kalian semua yang menertawakan saya, yang panggil saya pembantu, sekarang tahu siapa saya. Tapi saya nggak butuh hormat kalian sekarang. Terlambat. Adi, yang selama ini diam, akhirnya bicara. Ma,
Kalian sudah keterlaluan. Rania istriku, dan aku bangga padanya. Kalau kalian gak bisa hormati dia, kami yang akan menjauh. Bu Sinta, Pak Budi, dan kerabat lain menunduk. Wajah mereka penuh malu. Seorang sepupu mencoba bicara. Rania, kami benar-benar minta maaf. Tapi Rania memotong. Maaf kalian gak akan hapus apa yang kalian lakukan. Rania dan Adi meninggalkan rumah itu. Meninggalkan keluarga Bu Sinta dalam keheningan. Di mobil, Adi memegang tangan Rania. Aku nggak tahu harus bilang apa. Sayang, kamu luar biasa. Rania tersenyum. Untuk pertama kalinya merasa bebas. Kita mulai hidup baru. Tanpa tekanan, tanpa hinaan. Beberapa minggu kemudian, Rania dan Adi pindah ke sebuah rumah baru di kawasan elit Jakarta. Dibeli dengan dana Rania. Mereka memulai hidup yang lebih tenang. Jauh dari keluarga Bu Sinta. Kabar tentang kebangkrutan bisnis Bu Sinta sampai ke telinga Rania. Tapi ia tak peduli. Ia telah belajar bahwa kekayaannya bukan hanya untuk melindungi dirinya, tapi juga untuk menjaga harga dirinya. Bab ini berakhir dengan Rania yang akhirnya menemukan kedamaian. Pembalasannya telah selesai, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang menghancurkan kesombongan Bu Sinta dan keluarganya. Mereka bersujud dalam rasa malu, dan Rania, bersama Adi, melangkah ke kehidupan baru yang bebas dari bayang-bayang masa lalu.